Makassar mencoba memaparkan tugas yang diberikan kepada kami, yaitu tugas untuk mata kuliah pemrograman paralel. Dalam pemrograman paralel tersebut kami diberikan tugas untuk membahas mengenai fast Fourier transform. Dalam fast Fourier ini ada beberapa hal yang kami bahas, ya, di mana pertama pendahuluan, termasuk analisanya bagaimana, outputnya bagaimana. Ya, itu yang kami nanti akan membahasnya bersama teman kami. Di sini saya akan membahas beberapa item. Satunya ini tentang pendahuluan. Pendahuluan ini di mana proses penting dalam digital processing untuk menganalisis suatu sinyal input maupun output untuk mengetahui karakteristik sistem fisik tertentu. Proses analisis dan sintesis dalam domain waktu memerlukan analisis cukup panjang dengan melibatkan turunan dan fungsi yang dapat menimbulkan ketidaktelitian hasil analisis. Analisis dan sintesis sinyal akan lebih mudah dilakukan pada domain frekuensi karena besaran yang paling menentukan suatu sinyal adalah frekuensi. Oleh karena itu, untuk dapat bekerja pada domain frekuensi dibutuhkan suatu formulasi yang tepat sehingga proses manipulasi sinyal sesuai dengan kenyataan. Salah satu formulasi yang ampuh untuk proses pengelolaan sinyal adalah menggunakan discrete Fourier transform, di mana discrete Fourier transform adalah mentransformasikan atau alih bentuk sinyal yang semula analog menjadi discrete dalam domain waktu dan kemudian diubah ke dalam domain frekuensi. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan sinyal discrete dengan suatu fungsi kernel. Algoritma lain yang lebih cepat adalah fast Fourier transform. Ya, dalam fast Fourier transform ini atau FFT, di sini akan kami membahasnya. Prinsip kerja dari FFT adalah membagi sinyal hasil penyamplingan menjadi beberapa bagian yang kemudian masing-masing bagian diselesaikan dengan algoritma yang sama dengan hasilnya. Ada 3 kelas dari FFT yang umum digunakan dalam suatu software, di mana proses literasi sequence data dilakukan secara berbeda dan memanfaatkan fungsi kernel yang memiliki sifat yang simetris pada suatu nilai tertentu dalam suatu periode suatu sinyal. Ini selain dari FFT yang sudah digunakan adalah parallel FFT, di mana sequence data dikerjakan dengan menggunakan parallel computing sehingga proses transformasi akan lebih cepat. Definisi dari FFT adalah FFT merupakan algoritma untuk menghitung DFT atau discrete Fourier transform secara cepat dan efisien. FFT diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari pengolahan sinyal digital, memecahkan persamaan diferensial parsial, dan untuk algoritma mengalihkan bilangan bulat besar. Misalnya X0, X1 dan seterusnya sampai Xn kurang 1 merupakan bilangan kompleks DFT yang diformulasikan sebagai YK sama dengan sigma KLWN, di mana 0 lebih kecil daripada K dan atau sama dengan dan K lebih kecil dari N. Ya. Di mana WN sama dengan XP minus 2 PI per N, di mana I sama dengan akar minus 1 XL dan YK dalam bentuk vektor X sama dengan XZ
sampai xn kurang 1 pangkat T, dan Y sama dengan Y0 sampai Yn kurang 1 pangkat T. Jadi kita bisa lihat Y sama dengan DFT N pangkat X, atau DFT N sama dengan dalam kurung W pangkat KL per N, di mana 0 lebih kecil sama dengan K dan L lebih kecil sama dengan N. Untuk menghitung deret ini secara langsung memerlukan operasi aritmetika sebanyak 0 atau N pangkat 2. Sebuah algoritma FFT hanya memerlukan operasi sebanyak 0 atau N log N. Untuk menghitung deret yang sama, secara algoritma tersebut tergantung pada pemaktoran N. Setiap algoritma FFT dengan penyesuaian dapat diterapkan pula untuk menghitung DFT inverse. Ini karena DFT inverse adalah sama dengan DFT, namun dengan tanda eksponen berlawanan dan dikalikan dengan faktor 1 per N. Secara umum, terdapat dua buah pendekatan yang dijalankan dalam algoritma FFT. Pendekatan tersebut yaitu secara decimation in time atau DIT, serta pendekatan decimation in frequency atau DIF. DIT merupakan usulan pendekatan yang dikemukakan oleh Kulit Turki, sementara DFT merupakan usulan pendekatan algoritma yang dikemukakan oleh Sandy Turki. Perbedaan utama antara dua pendekatan ini dapat dilihat pada gambar yang kami tampilkan seperti berikut, di mana kita lihat bahwa algoritma Kulit Turki ini merupakan masukan dari, dan berikut algoritma Sandy Turki. Ya, kita bisa perhatikan dari kedua gambar tersebut, kita bisa membandingkan dari penggunaan algoritma kedua tersebut, yaitu algoritma Kulit Turki dengan algoritma Sandy Turki. J, ya, J, hour, minute, second. Ya, sini adalah tampilan dari output program dari FFT serial yang kami uji coba atau yang kami lakukan. Ini adalah analisa dari program FFT serial yang kami tampilkan. Dan dari tampilan di sini, ya, untuk menghitung deret ini secara langsung memerlukan operasi aritmetika sebanyak 0 atau N pangkat 2. Sebuah algoritma FFT hanya memerlukan operasi sebanyak 0 atau N log N. Untuk menghitung deret yang sama, secara algoritma tersebut tergantung pada pemaktoran N. Setiap algoritma FFT dengan penyesuaian dapat diterapkan pula untuk menghitung DFT inverse. Ini karena DFT inverse adalah sama dengan DFT, namun dengan tanda eksponen berlawanan dan dikalikan dengan faktor 1 per N. Secara umum, terdapat dua buah pendekatan yang dijalankan dalam algoritma FFT. Pendekatan tersebut yaitu secara decimation in time atau DIT, serta pendekatan decimation in frequency atau DIF. DIT merupakan usulan pendekatan yang dikemukakan oleh Kulit Turki, sementara DFT merupakan usulan pendekatan algoritma yang dikemukakan oleh Sandy Turki. Perbedaan utama antara dua pendekatan ini dapat dilihat pada gambar yang kami tampilkan. Baiklah, kita mencoba menjalankan program fast Fourier transform dimulai dari FFT serial. Kita mencoba analisis FFT serial. Ini adalah programnya. Kita menjalankan dengan analisa hotspot. Ini adalah output yang dihasilkan. Ada, kalau tidak salah, ada sekitar 20 step dengan nilai n yang berbeda. Ini hasil yang
dikerjakan oleh CPU. Jadi untuk fast forward from serial ini pengerjaannya sekitar 8,186 detik, di mana total thread yang digunakan itu hanya 1, overhead time-nya tidak 0, lalu CPU time secara keseluruhan itu adalah 7,720 detik, di mana top hotspot itu adalah aplikasi subroutine yang digunakan selama menjalankan FFT serial. Di sini adalah subroutine step sekitar 6,606 detik, lalu program utamanya main itu 0,290 detik dan seterusnya. Di bawah kita melihat, jadi ini histogram CPU-nya. Karena ini serial, maka dia hanya bekerja di satu thread sebanyak 7,769 detik. Lalu di sini ada analisa subroutine yang bekerja saat pengerjaan FFT serial, di mana step itu ada 6,6 detik. Di sini ada modul yang dikerjakan dan seterusnya. Lalu di sini kalau kita melihat task dan frame-nya, ini adalah dia mengerjakan CPU time itu mengerjakan hanya pada satu thread saja. Kita mencoba bandingkan dengan program FFT paralel. Kita melihat perbedaannya apa yang terjadi. Jadi ini adalah program serial paralel. Kita mencoba hotspot analisisnya. Ini dengan step yang bersama. Nah, di sini kita melihat perbedaannya, di mana total keseluruhan waktu itu sekitar 8,668 detik elipsnya time-nya. Lalu total thread count-nya itu sekitar sudah menggunakan 9, overhead time-nya sekitar 0,861 detik. Total keseluruhan waktu CPU time itu 731,21 detik, di mana hotspotnya sekarang sudah agak berbeda. Kalau di paralel ini justru yang lebih banyak bekerja itu adalah library dari OpenMP nya sendiri. Kalau kita melihat dari CPU histogram, di sini ada posisi idle. Ini kita melihat di sini 6 CPU bekerja bersama-sama itu sekitar 1,46 detik, di sini sekitar 2,34 detik. Kalau kita melihat dari analisis strukturnya, ini bisa kita lihat secara rinci. Lalu ini adalah thread yang bekerja, total thread yang bekerja. Jadi ini waktu CPU-nya, ini adalah CPU time pada saat mengerjakan. Demikianlah paparan kami mengenai tugas yang diberikan kepada kami terhadap mata kuliah jaringan paralel yang mengangkat mengenai fast Fourier. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan teman-teman umumnya yang ingin mengetahui tentang bagaimana fast Fourier tersebut. Dan semoga apa yang kami presentasikan tadi ini sudah menjadi keinginan dari dosen pembimbing kami. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.